Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena permintaan dari Lana, saya disuruh mengisi. Seperti ini. Salah satu pintu kita menuju Allah, yaitu melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, karena kita harus melewati Kanjeng Nabi Muhammad, makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dimanapun tempat yang digunakan untuk membaca maulid, nanti tempat itu akan mendapatkan keberkahan. Jadi tempat yang digunakan untuk membaca maulid, tempat itu akan mendapatkan keberkahan. Baik itu secara ekonomi, secara spiritual, orang-orangnya yang digunakan, lingkungan yang digunakan untuk membaca maulid itu nanti akan membawa pengaruh menjadi baik. Sebab mengapa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang terbaik yang pernah diturunkan di dunia ini, di mana jasad beliau pernah mi'raj. Jadi hanya jasadnya Kanjeng Nabi Muhammad yang pernah mi'raj dan sampai ke Sidratil Muntaha. Oleh sebab itu ada beberapa ulama yang menggunakan asar atau bekas, baik itu pakaian, rambut dan lain-lainnya, itu yang digunakan untuk keberkahan. Sebab tubuhnya Kanjeng Nabi Muhammad pernah sampai kepada Sidratul Muntaha. Oleh sebab itu, ketika kita maulid, kita membaca sholawat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan membalas sholawat kita, akan membalas sholawat yang kita baca. Oleh sebab itu, banyak ketika kita maulid, khususnya ketika mahul qiyam, seperti yang saya sampaikan tadi, mahul qiyam adalah salah satu tempat yang mustajab, untuk kita berdoa, sebab di saat itulah secara rohani Kanjeng Nabi Muhammad SAW hadir untuk melihat kita semuanya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pelajaran yang tadi kita ambil dari Gus Mamat Kronan ya, adiknya Gus Muhammad ya. Semoga Allah memberkahi umurnya, barokah rezekinya, dunia akhirah, istiqomah semoga. Amin. Jadi di mana di situ ada tempat yang dihadiri maulid. Tempat itu adalah tempat yang khusus, tempat itu adalah tempat yang spesial. Karena apa? Gak sembarangan tempat bisa dibuat maulid. Jadi rumahnya Mas Bayu, masya Allah, tempatnya sering dihadiri sama Rasulullah SAW. Jadi penyelamat kita hanya Rasulullah. Karena kita hidup di akhir zaman, gak lain gak bukan untuk mencari syafaatnya Rasulullah. Jadi ntar kelak yang bisa membahagiakan kita itu cuma Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kalian gak ada berusaha, gak cinta sama Rasulullah, terus kalian mau jadi apa gitu? Apakah yakin kalian bisa selamat tanpa Rasulullah? Apakah yakin kalian bisa di sana nyaman tanpa Rasulullah? Hah? Yakin?
Nah, lantas di sini yang hadir cuma segini. Tapi andai Allah membuka hijab antum semua, yang hadir itu jin-jin Islam. Ada para rohnya orang-orang soleh, wali-walinya Allah pada hadir. Jadi insya Allah di malam yang mubarak ini, mana yang beneran serius cinta sama Rasulullah dilihatkan sama Allah. Ya, karena hujan kalian nggak melempem seperti kerupuk. Nah, alhamdulillah. Jadi cobalah kalian sebagai jiwa-jiwa muda, kaum pemuda, jadikan contoh nanti penerus bangsa yang seagamis, yang punya jiwa cinta sama Rasulullah. Jadi kalau misalkan kalian jiwa-jiwa muda mengajak jiwa muda yang lainnya untuk bisa mencintai Rasulullah, maka anda semua bisa jadi orang yang paling dicintai sama Rasulullah. Intinya semua amal ibadahmu itu tidak bisa menjamin kalian itu bisa selamat ketika mati. Semua amal ibadahmu tidak bisa menjamin kalian bisa selamat ketika meninggal. Dan semua amal ibadahmu tidak bisa menjamin kalau kalian itu bisa meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Akan tetapi dengan kita dibantu sama Rasulullah, semua bala, semua kesulitan, semua kesusahan akan bisa dibantu sama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hati kalian kalau bisa dihidupkan. Jadi kalian percuma kalau hati kalian tidak ada unsur cinta sama Rasulullah. Ketika ada majelis kalian malah mangkal. Ketika ada majelis kalian meremehkan. Ketika ada majelis kalian cuma gitu. Jangan sampai sembarangan kayak gitu. Di situ majelisnya Rasulullah, bukan sembarangan makhluknya Allah. Hah? Syekh Nyuud datang, Masya Allah. Silakan duduk. Alhamdulillah. Biru-biru semua ya. Biru. Jadi dengan apa hati kalian bisa hidup lagi? Dengan apa hati kalian bisa sembuh? Orang kalau misalkan nggak bisa menerima kebaikan, orang kalau nggak mau menerima kebenaran, maka orang itu adalah termasuk orang yang hatinya mati. Maka orang itu adalah orang yang termasuk hatinya sakit. Orang kalau udah kayak gitu bagaikan mayat hidup jalan-jalan. Jadi orang kalau kayak gitu udah buta, udah tuli, udah nggak mau apa-apa. Lihat orang susah ya udah, yang penting aku enak. Lihat orang kesusahan ya udah, yang penting aku enak. Lihat orang yang minta tolong ya bodoh amat, aku pura-pura nggak dengar. Karena itu orang-orang yang di hatinya nggak ada rahmat, di hatinya nggak ada orang yang hatinya mati ya seperti itu. Dengan kita menghidupkan hati yang mati, maka kita harus sering-sering melihat kematian, sering-sering melihat orang-orang yang cacat, sering-sering kita melihat orang yang sakit. Karena apa? Karena dengan itu, Masya Allah, aku bisa dikasih kesembuhan sama Allah, masih dikasih kesehatan sama Allah. Sedangkan orang itu kayak itu. Jadi cara yang paling ampuh bikin kalian hatinya hidup lagi itu sering elingo mati. Ya, elingo mati. Lihatlah orang-orang yang sakit, lihatlah orang-orang yang cacat. Kalau kalian kayak gitu, nanti hati kalian akan sadar, hati kalian akan hidup. Dan ketika mau cinta sama Rasulullah, mau ketemu sama Rasulullah, insya Allah pasti bisa cepat ketemu. Di sini ada yang udah pernah ketemu sama Rasulullah? Di sini ada udah yang ada bisa mimpi sama Rasulullah? Tidak kita mau di dunia. Semoga kita semua sebelum meninggal bisa bertemu sama Rasulullah. Entah itu dari mimpi ataupun langsung. Karena selain Rasulullah nggak akan bisa. Selain Rasulullah kita nggak akan bahagia. Jadi orang-orang yang kamu sayang belum tentu bisa menyelamatkan kalian ketika di liang lahat. Orang-orang yang kamu anggap hebat belum tentu bisa menyelamatkan kamu ketika di alam mahsyar. Belum tentu bisa bikin kalian bahagia ketika sudah meninggal. Belum tentu bisa bikin mati kalian husnul khotimah. Tapi kalau Rasulullah pasti, Rasulullah itu pasti bisa bikin kita bahagia.
Karena Rasulullah adalah kasihnya Allah. Jadi misalkan kalian dosanya setumpuk-tumpuk, akan tetapi kalau Rasulullah itu membela kalian, maka Allah membuka lebar-lebar surga untuk kalian ya. Jadi catat baik-baik, kalau pengen hati kalian itu berubah, hati kalian hidup, sering-sering lihat orang meninggal, sering-sering ingat kematian, sering-sering lihat orang yang di bawah kita ya. Jadi kalau kalian sering kayak gitu, misalkan nyuut ya, misalkan ya, tak kayak contoh, misalkan nyuut ketika meninggal, cuman di situ kita dikasih tempat cuman 2 kali 1 meter. Di situ cuman kita bawa cuman kain kafal doang. Di situ peci kita nggak dibawa, sorban nggak dibawa, uang kita nggak dibawa, semua nggak dibawa, cuman amal ibadah kita, kain kafan doang. Tempat kalian cuma 2 kali 1 meter. Kalian masih sombong kan? Apa kalian masih merasa berwibawa? Apa kalian masih merasa itu paling tinggi derajatnya? Gak bisa. Hah? Jadi kalian kalau memang cinta sama Rasulullah yang benar-benar cintanya, yang full, kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, insya Allah kita aman dari dunia yang fana ini. Gak ada orang yang gak bisa berubah, gak ada. Pasti bisa. Asalkan yakin. Ada yang mau bertanya nggak? Hah? Ada yang mau bertanya? Ini udah tak jawab sekarang aja deh. Jadi tadi ada pembahasan Q&A ya. Tahu Q&A? Ngomong mau gak ngerti ya? Q&A. Kita jawab sekarang aja wes. Daripada ya. Jadi Q&A ini banyak yang tanya sebenarnya. Ada yang bertanya kayak gini. Dari ISN 8440. Assalamualaikum, bagaimana agar kita selalu istiqomah dalam kebaikan selain dari niat kita? Nah, bagus nih. Bagaimana agar kita selalu istiqomah dalam kebaikan? Tambah dari niat kita. Ya seperti itu tadi. Kalau kita pengen berbuat baik sama siapapun, mau berbuat baik kepada yang di bawah kita, di atas kita, musuh kita, atau orang yang bikin benci kita, gampang. Lihat Rasulullah. Rasulullah itu indah. Lihat keluarganya Rasulullah. Jadi orang kalau meneladani dan bisa mengamalkan sunnahnya Rasulullah meskipun satu, itu orang itu bisa melihat semua kebaikan. Jadi orang kalau udah berbuat istiqomah baik, insya Allah orang itu bisa husnudzon saja. Ya, orang itu bisa husnudzon. Jadi dengan kita bisa istiqomah dengan baik, yaitu dengan kita gak mandang siapa yang mau dibantu, gak mandang ke siapa kalau kita mau berbuat baik. Nggak harus, oh iya aku harus bantu biar baik di hadapannya kiai, biar aku dihanjung dan digini. Justru niat kalian malah nggak akan baik. Jadi kalau kalian pengen istiqomah baik, niat yang ikhlas, tulus, yang khudur, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ada yang tanya alumni dari sekolah mana? Alumni dari sekolah MTS. Nah, ini ada yang akunnya Latifun Abaskarin. Nah, ini ada juga akunnya Isti Chupan Lovers. Hadir bang. Kalau kita punya nazar tapi kita belum bisa menjalankan, itu gimana ya? Guys. Jadi gini, sebenarnya orang yang pengen punya nazar, ini jelas-jelasan saja ya, peluang-peluangannya. Nyaut kok nginjeng. Orang kalau nazar tapi belum bisa, kalau di sini tuh, nek salah lu di ya. Tegur.
Kalau kita masih punya nazar tapi kita belum menjalankannya itu gimana ya? Sebenarnya orang yang nazar itu seperti halnya orang yang pelit dalam beribadah dan sedekah. Makanya dia kalau kalau anakku sembuh, ntar aku nazar 100 juta misalkan. Ntar kalau ini aku nazar ini. Jadi orang yang nazar sebenarnya orang yang pelit sedekah, orang yang pelit beribadah sama Allah. Karena kudu dicoba Allah sih, dia lagi gelem apa? Iya nih, misalkan kalian misalkan sakit ya, nanti misalkan kalau udah sembuh aku nazar segini. Nah setelah sakit, kalau orang itu sakit misalkan, nah orang itu udah rada penak, dia malah nazar, nah menjalankan nazar kan misalkan, orang itu malah tiba-tiba sakit lagi, orang itu mau wah kok gak ada fungsi ini nazar ini. Ya karena apa ya, karena kalian itu berbuat baik, berbuat sedekah, beribadah sama Allah, hitung-hitung kudu dicoba dhisik ambek Gusti Allah. Hah? Jadi nazar itu adalah perjanjian sama Allah. Jadi ndak ketano kalian udah nazar apa misalkan ya. Kalau misalkan kalian ndak mampu, bisa kok nyicil dikit-dikit. Yang penting itu kalian menjalankan nazar tersebut, gitu loh. Jangan sampai enggak, karena apa? Nazar itu perjanjian kita sama Allah. Jadi sampai pernah Imam Ali Zainal Abidin itu pernah jadi ada kisah nih, Sayyidina Ali ini nazar sama Allah ketika Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain ini sakit. Ya Allah, beliau ini kan zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman sekarang mah segalanya ada gitu. Zaman dulu makan nasi itu Masya Allah udah enak, nikmat. Sekarang makan nasi aja merokok barang yang gurih nikmat ya, padahal ya sampai Sayyidina Ali nazar sama Allah. Ya Allah, jika Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain sudah sembuh, aku akan nazar 3 hari puasa untuk Sayyidina Hasan sama Sayyidina. Sebenarnya Sayyidina Ali ini setiap hari udah biasa puasa, cuman puasa 3 hari ini dikhususkan buat Sayyidina Hasan dan Husain. Ya karena apa? Karena beliau memang dalam kondisi keluarganya emang dari keluarga yang pas-pasan ya punya. Jadi beliau nazarnya pakai puasa. Nazar yang paling gampang itu pakai itu puasa. Tapi kalau bisa ya kita sedekah. Karena lihat kondisi kita juga. Akan tetapi kalau ada yang sudah nazar dan belum menjalankan, kalau bisa lah hijau dikit-dikit. Jangan sampai kalian udah meninggal tapi nazarnya masih bahaya, nggak tahu ini. Hah? Bahaya. Jadi nazar itu jangan macam-macam hubungannya sama Allah. Jadi kalau bisa ketika anak sakit itu ada hajat apa, kita bikin apa. Kalau bisa jangan sampailah sekali-kali kita nazar. Misalkan anak kita sakit, aku butuh nazar segini kalau anakku sembuh. Wis gak usah. Ketika anak kalian sakit atau kalian sakit, aku tak sedekah segini. Siapa tahu kalian udah sedekah mau ujuk-ujuk, nah sembuh. Tapi kalau kalian nazar nggak sembuh-sembuh, gremeng nih Gusti Allah, bahaya. Jikalau misalkan anda nih udah nazar, misalkan udah sedekah, tapi kalian ini masih sakit, anak kalian masih sakit, maka bagi orang yang beriman yaitu Allah sayang sama kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Bisa jadi kita nyelengi amal ibadah kita lewat kita dengan ikhlas lagi, dengan orang yang beriman. Jadi buat kalian yang belum pernah nazar, kalau bisa jangan sekali-kali nazar. Kalau bisa ya udah niatkan sedekah. Sedekah nggak harus nunggu kalian sakit, sedekah nggak harus nunggu kalian bangkrut, sedekah nggak harus nunggu kalian rumahnya kebakaran ambruk, nggak harus. Jadi selagi kita punya, ada yang membutuhkan sedekah lah. Tapi catat baik-baik nih, bagi habaib atau orang soleh misalkan, atau orang yang kaya itu nggak berhak menerima sedekah. Jadi kalau kalian misalkan pengen memberi sama habaib, itu jangan diniatkan sedekah, haram hukumnya. Diniatkan hadiah, tabarrukan, ya. Jadi catat baik-baik buat kalian kalau pengen misalkan kalau sama habaib orang-orang soleh itu jangan sampai kayak gitu, jangan sampai diniatkan sedekah. Soalnya wakmu sedekah nih habaib lo percuma. Hah? Gak
boleh. Karena suatu ketika Sayyidah Fatimah Zahra nih pernah waktu ada orang ngasih zakat sama Sayyidah Fatimah Zahra, diterima sama Sayyidah Fatimah Zahra, dan di situ Sayyidah Fatimah belum tahu. Setelah itu dikasih beras sama orang tersebut. Ketika itu beras ini dimasak sama Sayyidah Fatimah Zahra. Habis itu karena saking nggak tahan, saking kasihan Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, saking laparnya dimasak sama Sayyidah Fatimah Zahra. Sampai udah dimasak. Nah, Sayyidah Fatimah Zahra sini, Sayyidina Hasan dikasih makanan tuh, disuapin sama Sayyidina. Ketika itu Allah menegur sama Sayyidina Fatimah, jangan sampai keturunan Rasulullah, Ahlul Bait, jangan sampai makan dari zakat atau sedekah. Maka seketika Sayyidah Fatimah Zahra megang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kok jangan sampai keluar semua bersih. Jadi kita ambil dari hikmahnya. Leres Gus, soal nazar nih Gus. Napa wonten sing kurang? Monggo tambahin nek kurang. Sebagai tambahan sepertinya saya hanya cukup melengkapi saja seperti ini. Jangan sampai bernandar. Ustaz, jangan sampai bernandar, sebab untuk menjalankan nandar kita itu berat. Sebab di dalam nandar itu ada menepati janji. Nah, itulah menepati janji itulah yang berat. Jadi menepati janji. Kowe utang, sesuk aku tak bayar dino iki ya. Wis duwe-duwe tok iku angel bayar. Sebab itu ada yang namanya menepati janji. Nah, menepati janji itu berat. Saya hari ini mempunyai teman karena istrinya pada waktu pertama kali melahirkan kesusahan, dia nandar, sesuk aku anakku wis wayahe sekolah, aku poso Senin Kamis seumur hidup. Wah, wis janji deh, seumur hidup. Iki dek kain-kain, aku suka janji ya, karena dia janji. Terus caranya piye? Arti carane. Arti carane, cara dia. Kan kadang kalau kita terdesak, kadang janji. Makanya kita tidak usah banyak janji. Kowe belum karena kurang, terus aku janji saya ditepati. Tidak usah seperti itu. Karena carane narik nadar yang belum terjadi itu gimana? Narik nazar ya belum terjadi. Amin saya. Tapi dirimu sudah ngomong nazar. Itu tetap harus. Walaupun belum terjadi. Umpung belum terjadi. Nazar, kalau sudah terlengkapi, jangan sampai nanti lagi sudah. Ya. Oke? Kalau emang udah nazar segitu, misalkan 10.000 misalkan ya. Kalau 10.000 misalkan kita nyicil 500 misalkan ya. Kalau sudah terlengkapi ya udah jangan sampai nazar lagi, kita niatkan sudah kok. Karena apa? Sodako itu pembersih hati. Sodako bisa ngeresihi harta. Sodako bisa menyembuhkan penyakit yang nggak ada obatnya. Bisa kayak gitu. Karena sodako itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nggak harus orang itu alim atau orang itu yang berwibawa, nggak. Gitu. Ya. Itu nanda. Ya nanti entah itu ada kafaratnya atau apa, nanti kita pelajari lagi lah. Soalnya ada beberapa teman juga punya nandar ke ziarah ke Sunan Muria. Itu kalau sering tidak belum jalani itu biasanya ular biasanya. Ada ular masuk omah, ana sing di ngipit budak-budak ular, ana sing memang di lompati ular memang. Tak takokke apakah kowe di nandar ziarah lunga regane Sunan Muria. Ya wis lah nandari. Makanya sampai sekarang pokoknya ojo nganti nandar, jangan sampai bersumpah. Jadi ojo nganti bersumpah. Terus apa meneh anggere pacaran, wah wis ora usah bersumpah. Bahkan saya dhisik aku karo bojoku aku mau maca sing taklek mau. Aku barakat nikah pokoknya mau ngucapke sing taklek. Kowe tek gelem ya sida tek ora ya mau. Jadi sampai kemarin ya wae lelen karo bojoku. Aku mau ngucap. Aku lagi bar ngomong ki kanu sing taklek. Tapi aja ditiru ya. Ini ada pertanyaan lagi.
Enggak tiru nih. Dari Kusna Pola PKJ, nggak tahu di siapa ini. Ya, saya mau tanya apa bedanya hati yang terluka sama hati yang tersakiti. Wah, ini anak bucin ini tanya. Nggak perlu dijawab ya. Halo ya, bucin kok ya. Kapan balik pondok ya, Pak ini. Nah, ini aku sih ngerasa bingung, Bos. Aku mau tanya, ya. Untuk jawab. Kajian Puspita. Nah, dalam ajaran agama Islam, jika tukar uang di kota amal itu hukumnya apa? Bingung kan? Aku juga bingung. Dalam ajaran agama Islam, jika tukar uang di kota amal itu hukumnya apa? Jadi misalkan ini guys, neng kota amal lagi raja-raja misalkan, duit kita 1.000 tukerkan. Mau gue dijawab. Kalau cuma tukar tidak merugikan kan tidak apa-apa lah. Soalnya, ya, menurut saya tidak apa-apa. Soalnya di masjid kan sering ada orang tukar uang 2.000 dan tidak masalah. Ya, tapi kalau tukar uangnya 1.000 ditukar 100.000 ya. Nah, jadi kita terjawab sama Bismillah, nggak apa-apa asalkan tidak melebihi atau mengurangi. Jazakallahu khair. Nah, ini ada tanya lagi nih dari Syarifah underscore Al-Haddad 78. Assalamualaikum, afwan sebelumnya Habib. Anda mau bertanya, apa benar jika seorang wanita lebih intinya seorang syarifah jika dilamar seorang lelaki, akan tetapi dia menolak karena alasan takut nasabnya putus? Lalu bagaimana itu? Sedangkan ada suatu hadis tentang menolak lamaran lelaki soleh. Jadi itu gimana ya Habib? Sekian, terima kasih. Jadi menikahi syarifah buat orang awam itu sebenarnya kurang ajar banget. Dan ketika ada syarifah dilamar sama orang biasa, kalau menolak ya yo ojo isin, soalnya ya sampean ngelamar itu enggak pandang ukurannya. Jadi ada juga yang ada kafaah yaitu pemahaman yang di dalam akal kita. Jadi kesepakatan di dalam akal, yaitu hukum kafaah, yaitu apa? Jadi rojo harus untuk rojo, pedagang harus untuk pedagang, ahlul bait harus untuk ahlul bait, syarifah harus dapat syarif, keturunan rasul harus dapat keturunan rasul, orang biasa harus dapat orang biasa. Ya, itu ulama menyepakati kafaah tersebut, yaitu kesepakatan di dalam akal. Masuk akal enggak? Habaib untuk habaib. Masuk akal enggak? Raja untuk ratu. Masuk iyo raja untuk orang biasa. Masuk iyo ratu untuk orang biasa. Masuk akal enggak? Nah, jadi ketika ada seorang syarifah misalkan nikah sama seorang orang biasa misalkan. Tapi kalau seorang habib nikah sama ahwal itu enggak apa-apa karena seorang lelaki ini enggak memutus nasab. Akan tetapi kalau seorang perempuan ini ketika dinikah ya udah, kalau punya anak ya udah, kalau cowok ya udah jadi orang biasa enggak jadi habib. Ketika cewek ya udah enggak jadi seorang syarifah. Akan tetapi kalau misalkan kebaliknya cowok bisa. Karena jalurnya kan dari cowok gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal itu menghukumi pernikahan seorang syarifah sama orang biasa itu diharamkan, tidak sah. Itu menurut Imam Hanbal, karena beliau memang ulama waliullah. Jadi kita juga harus bisa menghargai. Tapi menurut Imam Syafi'i, hukum kafaah ini kalau kedua belah pihak ini saling setuju, saling ridha. Misalkan seorang syarifah dinikahkan sama orang biasa, nah walinya ini harus dari bapaknya kan dong. Walinya ini kalau meridhai dan seorang syarifah ini juga ikut ridha, jadi mau gimana lagi? Pernikahan itu tetap sah. Akan tetapi dalam kafaah itu ya tidak wajar. Karena apa? Karena seorang syarifah, seorang dzurriyyah Nabi yang punya nasab yang mulia berjalur sama Rasulullah, nggak sembarangan orang bisa mempunyai. Nggak sembarangan kalian bisa keliling dunia baru dapat gelar syarif, syarifah, sayyid, nggak bisa. Karena orang yang
bernasab ahlul bait itu orang-orang pilihannya Allah. Jadi kalau bisa kita harus bisa menjaga nasab yang mulia dari Rasulullah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i disahkan asalkan kedua belah pihak ini saling ridho. Akan tetapi kalau misalkan si walinya ini nggak ridho, akan tetapi syarifahnya ini nyepet pengen kawin lari misalkan, nggak boleh, nggak sah. Misalkan kebalik nih, syarifahnya ini walinya ini meridhoi, akan tetapi syarifahnya ini nggak meridhoi, menolak akan pernikahan ini dengan orang desa. Jadi pernikahannya nggak sah. Harus pernikahan itu kedua belah pihak saling meridhoi. Tapi mending kita menjaga nasab yang mulia dari Rasulullah. Mending kita ambil pendapatnya Imam Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kebanyakan habaib memegang teguh pendapatnya Imam Hanbal. Karena apa? Nggak lain, nggak mudah karena menjaga nasab yang mulia dari Rasulullah. Ya, akan tapi kalau seorang habaib nikah sama orang biasa itu diperbolehkan karena nggak akan memutus nasab. Akan tetapi kalau syarifah bahaya itu. Kalau bisa jangan sampai. Kalau bisa kalian nih lihat teman, misal kamu ya teman syarifah tapi nikah sama orang biasa, kalau bisa kalian itu malah menegur. Kalau bisa jangan kayak gitu. Karena nggak sembarang orang bisa dapat nasab mulia seperti ini sampean. Kalau bisa negur kayak gitu, oh cuma malah kesempatan nikah ambil aku aja. Iya. Ya karena emang bener syarifah ini cantiknya 10 kali lipat daripada orang biasa, emang bener. Makanya jadi kalau orang Jawa, wong lanang Jawa, jangan sampai deh punya rasa sama syarifah. Kalau udah punya rasa, cinta mati kalian. Serius. Jadi kalau bisa hormatilah para syarifah. Akan tapi kalau udah ada yang terjadi syarifah nikah sama orang awam, tetap kita harus bisa hormati, udah sampai aja sampai meremehkan karena itu udah terjadi, udah sah pernikahan. Ya, ini tak jawab satu lagi, habis itu kita doa. Ada bertanya? Dalam underscore era 99 underscore dalam sebuah foto, apakah tatapan mata dan senyuman wanita termasuk aurat? Nah, aurat dibagi jadi 3. Ya. Yang pertama aurat ketika sholat, yang kedua aurat ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, yang ketiga aurat yang bin nazar, yaitu kita tidak boleh melihat ke seluruh tubuhnya. Yang pertama nih, aurat, pembahasan aurat soal yang pertama nih, aurat yang pertama ketika sholat, ketika dalam sholat. Jadi aurat perempuan ini dimulai dari inilah, oke, sampai sini, sama ini telapak sama atasan itu tidak boleh, boleh diperlihatkan sama ini. Nah, bahaya nih bagi perempuan yang punya mukena yang potongan, tahu ya, yang saya trending itu loh ya. Jadi kalau bisa kalian kalau mau beli mukena, tanya sama orang yang alim, orang yang soleh, betul kiai sampean. Karena apa? Ketika kalian takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika mukenaniku nggak bisa menutupi semua, misalkan nggak pakai apa, misalkan boleh gitu, misalkan Allahu Akbar ini set, sholat kalian batal, nggak sah. Perempuan itu loh ya, cowok ya rada aman. Ya? Jadi dicatat baik-baik nih buat para perempuan yang masih punya mukena yang potongan, kalau bisa diganti. Aja sampai kalian jengkulit sholat terus takbiratul Allah baru sampai khusyuk tapi kebuka auratnya ora balal. Nggak sah sholatnya. Nah, bagi yang sudah ya sudah khilaf. Bagi yang sudah ya sudah khilaf, karena Islam itu indah, memaafkan, dan bagi siapapun yang mau tobat, mau minta maaf, Islam itu indah sampai kayak gitu. Jadi bagi yang sudah ya sudah, kalau bisa beli mukena yang
emang syar'i. Yang sini tuh memang keket, tidak sampai molor motor ya. Bagi laki-laki aurat ketika sholat yaitu menutupi udel sampai tenggol lagi ya, itu dalam fikih. Tapi dalam fikih kalian juga harus punya akhlak, punya adab. Masa iya kalian apa Jumatan gak katok kolor hah? Sampai nabi sholat di masjid gak katok kolor blote. Kalau kalian udah bisa tahu ilmu fikihnya, kalian juga harus punya akhlak, harus punya adabnya gitu ya. Jadi aman kalian itu kalau mau sholat pakai katok kolor ya wes ning omah, tapi harus punya akhlak adab. Jadi kalau bisa, kalau masuk beda kalau orang kalian ini tidak punya baju ya baru wajar ya. Yang kedua, aurat sama orang yang bukan mahram. Orangnya bukan mahram nih, ketika kalian misalkan yang bukan mahram, yang kedua ini catat baik-baik. Jadi ada ulama yaitu Imam Syafi'i menganjurkan untuk menutup seluruh tubuh, yaitu bercadar. Akan tetapi kita hidup di Indonesia, Imam Syafi'i juga meringankan, harus menutup aurat tapi nggak pakai cadar, yaitu muka kelihatan, telapak kelihatan. Yang penting lekukan tubuh kita nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan kalian udah bercadar, itu ya jangan sampai ada yang menghina. Karena apa? Orang yang udah mau menutup aurat, khususnya perempuan, itu adalah salah satu ciri-ciri orang wanita yang mulia. Apalagi wanita itu pakai masker, misalkan hijrahnya dari pakai masker dulu misalkan, habis itu pakai cadar, itu jangan diremehkan juga. Karena pakai masker dia diniatkan untuk aurat, nggak pengen dipandang orang. Justru wanita-wanita yang mulia, wanita yang berwibawa, yang tinggi derajatnya di sisinya Allah, itu wanita yang malu banget ketika diperhatikan seorang cowok yang bukan mahramnya. Malu banget ketika diperhatiin, dipandang kayak ini yang bukan mahramnya. Malu banget ketika upload foto di sosmed. Jadi kalau kalian pengen jadi wanita yang mulia, hapus semua foto kalian di sosmed. Karena apa? Karena kalau misalkan sekarang kan trendingnya foto lidahnya keluar. Ada yang foto pakai ketat. Ada yang foto ya Allah tak kena wes, nggak wajar. Akan tetapi uangnya yo senang majelisnya. Nah, tapi kita nggak boleh suudzon, kita harus husnudzon. Mungkin orang itu belum sadar, tapi kalau udah sadar ya udah bisa berubah. Jadi buat para perempuan di sini yang masih pajang foto di sosmed, kalau kalian pengen menjadi wanita yang mulia, yang bisa menjadi suri tauladan Sayyidah Fatimah Zahra, jadi kalian menjadi wanita yang malu, hapuslah semua foto kalian di sosmed. Jagalah akhlak kalian, jagalah aurat kalian. Karena sebaik-baik orang wanita yaitu orang yang bisa menjaga auratnya. Karena sebenarnya cowok ini kalau misalkan lihat cewek kayak gini sih nafsu. Makanya dengan kalian yang bisa menjaga dan menghindari dari hawa nafsu, maka kalian termasuk orang-orang yang mulia, termasuk kalian orang-orang yang bisa mencuri tauladani Sayyidah Fatimah Zahra. Bagi perempuan yang bisa mencuri tauladani Sayyidah Fatimah Zahra, maka orang itu tersebut seperti halnya meneladani Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalian perempuan kalau bisa jadilah orang yang besok ketika di mahsyar buntuti Sayyidah Fatimah Zahra. Jadilah kalian kelompok Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi besok ini ketika di mahsyar ini orang-orang disuruh nunduk semua, laki-laki disuruh nunduk semua. Karena apa? Sayyidah Fatimah Zahra dan seluruh rombongannya, wanita-wanita mulia ini akan lewat, akan menemui Allah. Ya, jadi bagi para lelaki yang menghormati perempuan, yaitu lelaki yang bisa menjaga pandangan, lelaki yang bisa menundukkan pandangan, lelaki yang bisa ghadul basyar, maka kalian kalau udah seperti itu, maka kalian ini lelaki yang mulia. Karena apa? Karena bisa menghargai seorang perempuan, karena bisa
meninggikan derajat martabat seorang perempuan, yaitu dengan ghadul basar. Nah, yang ketiga, aurat bin nazar. Aurat bin nazar itu aurat yang kita tidak boleh melihat sekujur tubuhnya, entah laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan juga nggak boleh melihat sekujur tubuhnya laki-laki. Perempuan juga nggak boleh melihat sekujur tubuhnya laki-laki, ya. Apalagi sampai dilihat detail. Hidungnya, nyuut putih, nyuut ganteng misalnya, hidungnya mancung misalnya. Nggak boleh sampai kayak gitu. Kita kalau misalkan mengagumi ya ada batasnya. Oh, masya Allah bagus, udah langsung menundukkan pandangan. Beda lagi, apalagi kan ini anak majelis kan, suka ngaji. Biasanya sampai rumah ngaji, kudungnya diuncal. Ya, kadang juga dolan neng desa sebelah, buka kudungnya. Jadi binatang itu kalian boleh melihatkan rambutnya kalian di hadapan orang tua kalian, adik-adik kalian, anak-anak kalian, suami kalian. Jadi kalau ada ibu-ibu, misalkan di rumah ada tukang, cepet-cepet ambil mukena. Karena apa? Orang yang bisa, khusus wanita nih, wanita yang bisa menjaga auratnya itu lebih baik daripada orang yang sholat sunnah. Karena hukumnya menutup aurat itu wajib. Islam itu indah ya. Kalau misalkan nggak diwajibkan, kalian semua mungkin juga nggak tahu jadi apa. Hah? Jadi ketika mulai sekarang lah, apa-apa kalau yang bukan mahram, ya udah langsung ambilmu kena. Nah, udah ditukok non yuud ya. Nah, dan jangan sekali-kali kalian meremehkan orang yang bercadar. Karena orang yang bercadar itu orang yang mulia. Karena apa? Orang yang mau menutup aurat itu orang-orang yang pilihan, orang-orang yang tinggi martabatnya, orang-orang yang masya Allah. Jadi kalian jangan sampai meremehkan orang yang bercadar. Terkadang nih ada ya kan orang yang bercadar tapi suka selfie di upload di sos. Tanya enggak? Jangan kayak enggak bercadar. Yang masih kerudungan lo kadang suweksi. Nyuut kalau lihat melotot. Jadi kalian kalau pengen jadi wanita yang rendah ya udah, biarkan foto kalian di sosmed, biarkan lekukan tubuh kalian diabadikan, biarkan wajah kalian dipandang dengan hawa nafsu. Jadi jadilah kalian wanita yang bermartabat tinggi, bernilai tinggi, yang istimewa. Jadi mulai sekarang hapuslah foto-foto kalian. Ya, sampai kayak gitu loh. Jadi mulai sekarang jangan sampai foto-foto kita ini dilihat sama orang. Oh, kalau pengen buat status ya gak usah seluruh foto yang terbaik, semua ayu. Nabi mana nek ayu lo, iku yo mukamu yo asik kayak ngono. Cuma naik fotonya kok miring jadi ayu filter jadi mau ketemu yo nyuwun semabut. Iya, jadi wis mending kalian kalau jangan sampai membohongi semuanya. Mending kalau kalian pengen orang lelaki ini jujur-jujuran lelaki kalau lihat wanita yang nggak pernah pajang foto, lelaki kalau lihat wanita yang baik banget jaga auratnya sampai nggak kenal sama cowok-cowok lain, meskipun mukanya biasa, lelaki itu tetap mengistimewakan dan menspesialkan kalian bagi para akhwat ini. Jadi kalian kalau misalkan cowok cantik, seksi, tapi itu paham ya? Jadi kalian meskipun secantik apapun tetap nggak ada harga dirinya. Meskipun wedok misalkan nyuut wedok ya misalkan, tapi nyuut cadaran, nyuut tutup aurat, tapi cowok-cowok itu akeh sing ngincer meskipun mau ngomong itu. Tapi dengan menutup aurat, akhlak kita bisa berubah, perilaku kita bisa berubah. Karena apa? Masuk iya aku wis nutup aurat, masuk iya aku cadaran apa kayak ngene, apa metu malam ngene. Ya. Jadi
Orang bisa berubah terkadang dari kebiasaannya, terkadang dari perkumpulannya, terkadang dari niatnya. Jadi kalau ada yang berjadar misalkan, ada yang upload foto, tegurnya secara halus, jangan oh iya cuman buat gombalan ya, kalau misalkan jadaran ini cuman buat biar ini, tapi kok masih upload foto ya, jangan sampai kalian kayak gitu. Kita harus punya sifat yang husnudzon. Ya. Oh mungkin orang itu lagi nggak sadar. Coba. Oh ya Dek, kamu kan baik, bercadar. Apalagi di dunia nyata juga bercadar. Masa iya di sosmed kayak gitu dilihat lagi banyak. Nah lebih baik dia hapus kalau bisa. Ya. Jadi ambillah ilmu dari hal-hal tersebut. Nggak ada yang tanya kan? Boleh. Untuk masalah sebentar, hanya 1 menit atau 2 menit, 1 menit saja. Masalah aurat itu sudah dalam Al-Quran itu sudah jelas. Wanita disuruh menutup aurat, laki-laki disuruh menjaga mata. Jadi cadaran kaya apa, terus cadaran gak apa-apa, tek kue jengeti calanan temeng. Seperti itu. Jadi Al-Quran kan seperti itu. Jadi laki-laki harus menjaga mata, yang perempuan harus menutup aurat. Yang menjadi permasalahan kayak gini ki, mau kan melihat foto. Nah, melihat foto itu kan ana sing ngeyel meneh. Aku kan ora delok wonge langsung. Aku delok kaca. Aku delok kaca ora apa. Ana sing ngeyel delok film porno. Aku delok kacane kok. Iya. Sing di kitab-kitab itu kan delok wonge langsung, ora delok kacane. Tetapi kan menjadi permasalahan kuwe ndadekke nafsu. Nah, lagi ndadekke nafsu. Nah, ndadekke nafsu. Sing mari dosa itu njadikan nafsu niku lho, dadi nyabut nafsu rutin. Jadi kalau mungkin lihat foto pada waktu lihat pertama sih ya memang oh ya ora apa-apa, tapi kowe kepengen delok meneh iku wis nafsu itu. Wis nafsu. Sing kedua itu kan nafsu. Sing pertama mungkin iku anu lah, bonus lah. Pertama sih bonus. Cawe itu ya padha wae. Pamane aku ape nyontokin iya lana kan enak. Wong cawe itu ngerti aku wah nang ganteng ngono kan. Sepisan ora apa-apa, tapi yang kedua kali itu kan sudah nafsu. Nah, kalau sudah nafsu itu kan sing mari dosa. Seperti itu. Mau kan yang ditanya foto di wajah. Tapi untuk kalau masalah aurat lah itu terjadi perdebatan. Jadi iso ya iku lah marimu lho sing mari ndadike keluar nafsu. Tapi kan kita jujur yo calanan. Seumpamane kowe ndek pacar pakaian seksi seneng ora? Pacar seneng. Pacar yo. Pacar seneng. Ya ta. Akeh tes ora seneng berarti tak normal ya. Seneng ya. Tapi teh bojo, tapi dia bojo, pamane bojomu nggo pakaian pendek-pendek metu ki seneng ora? Berarti nek kamu pacaran tok, kamu dolanan ki seneng. Tapi nek temenanan kan ora seneng kan. Berarti apa Gus? Lars ya, kowe temenan. Berarti semua lelaki itu menginginkan wanita yang baik, bukan wanita yang seperti itu. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.